Majelis Zikir Al-Hikmah. Jangan dibawa kemana-mana, tapi selalu berada di mana-mana. Arti dari lambang Al-Hikmah. Pena sebagai lambang mencari ilmu. Arah pena ke bawah melambangkan, menuntut dan menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang lahat. 4 buah kitab melambangkan berlandaskan atas dasar Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. 3 buah bintang melambangkan, memantapkan, dan menyempurnakan Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Tasbih melambangkan mengikuti ketetapan dan amalia ulama As-Salafuna As-Solihun. Pentolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan kesungguhan dan keikhlasan dalam mengabdi dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas melambangkan berkepribadian dan berperilaku rendah hati, mawas diri dan toleransi, serta arif bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala alihi wa sahbihi wa mawala qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, panjang umur dalam keadaan iman, Islam, sehat wal afiat, dan diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk hadir di Masjid Rahmatullah, program mingguan kita, ya khususnya kita, apatah lagi malam hari ini disempurnakan dengan bacaan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sempena bulan kelahirannya. Maka sempurnalah apa yang telah kita laksanakan. Insya Allah moga-moga apa yang dibaca semuanya, yang dimintakan semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beruntung menjadi pengikut, menjadi pendereknya Hadratus Syekh Romai Asrari radhiyallahu anhu. Kalau kawan-kawan kita di luar sana sibuk memperingati Maulidur Rasul bulan Rabiul Awal saja. Ya, kita alhamdulillah kalau kita Kak Jawa boleh katakan setiap hari 1 tahun setiap hari ada maulid, ada bacaan maulid. Sekurang-kurangnya setiap minggu malam Jumat Kak Masjid di Al-Fitrah mesti ada bacaan maulid. Nah, kalau kita kat kampung pun sama lah kan kegiatan kita sama. Alhamdulillah, alhamdulillah ini adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita dikenalkan oleh keluarga kita, oleh guru kita, didekatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita lebih mengetahui, lebih mengenal ya siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Bukan setakat kita mengetahui Rasulullah lahir di mana, ayahnya siapa, ya tidak, bukan itu, bukan setakat itu saja. Tapi kita perlu mengetahui bagaimana kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara perkara yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, selain kita cinta kepada Rasul, ya, kita mengenal Rasul, kemudian kita cinta Rasul, kita perlu mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah pertama sebagai rahmat. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan? Aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Bukan hanya untuk orang Arab saja, bukan hanya untuk manusia saja, bahkan untuk semua alam. Di antara rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang beriman, kan? Siapa yang beriman kemudian beramal soleh akan diberikan nikmat yang kekal abadi di dalam surga.
Manakala rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak beriman apa? Kepada orang yang tidak beriman. Di antaranya rahmat Allah subhanahu rahmat Rasulullah ya. Rahmat Rasul sebagai kepada orang yang tidak beriman adalah tidak disiksanya orang-orang yang tidak beriman dengan serta-merta sewaktu di dunia. Maka kalau kita lihat kaum-kaum yang terdahulu, kan mereka yang ingkar kepada Nabi dan pada Rasul, kemudian Allah datangkan apa? Datangkan azab. Contohnya kaumnya Nabiullah Lut, Nabiullah Saleh, ya. Didatangkan azab sewaktu masih di dunia. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW azabnya nanti di akhirat. Kan azabnya di akhirat orang-orang yang tidak beriman itu. Nah ini, maka itu di antara rahmatnya, sebab mungkin juga kan Allah akan buka hatinya sebelum dia meninggal, dia dibuka hatinya akhirnya beriman kepada Allah mungkin juga. Maka itu sebagai rahmat. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan bahwa Rasulullah adalah rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan kepada umat manusia. Jadi Rasulullah sebagai rahmat, sebagai rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada manusia. Itu pertama, Rasulullah sebagai rahmat. Nomor dua, Allah Subhanahu wa taala diutus oleh Allah sebagai uswah, suri tauladan, merupakan contoh. Ya, contoh dalam apa jua? Kalau kita diperintahkan ibadah kepada Allah, maka Rasulullah pun memberikan contoh lebih dahulu. Kan? Maka kita sering mendengarkan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu. Allah datangkan Rasul dari kalangan manusia itu sendiri. Maka di antara rahasianya kenapa Allah tidak datangkan Rasul dari kalangan malaikat? Malaikat yang datang kepada kita menyampaikan risalah untuk perintah ibadah kepada Allah misalkan. Ya, maka kita akan mengatakan, mungkin manusia akan mengatakan, ya kamu bolehlah malaikat, kamu tak ada nafsu, kan? Kamu bolehlah semua ibadah tuh. Sedangkan kita ada nafsu, kita kadang-kadang malas, dan sering malasnya malaikat tak macam kamu. Kalau kamu memang tak ada nafsu, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kan? Sifatnya malaikat. Maka itu Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan Allah utus manusia yang menyampaikan risalahnya kepada kita adalah sama juga manusia. Sama dengan kita, kan? Sama dengan kita, Rasulullah manusia. Tapi manusia yang sempurna, manusia yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun basyarun la kal basyari. Muhammadun basyarun. Rasulullah ini adalah manusia juga, tapi lakal basyari, tidak seperti umumnya manusia. Bal yaquti bainal hajari. Bahkan Rasulullah diibaratkan seperti apa? Mutiara, kan? Yang berada di atas, di antara bebatuan. Jadi batu batu yang paling istimewa. Baik. Jadi dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatnya Allah apabila Allah mengutus kita, memerintah kita, kan? Allah memerintah kita untuk ibadah, untuk menyembah Allah. Allah perintahkan Rasul memberikan contoh. Maka itu Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab 21, Allah sebutkan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Suri tauladan dalam apa jua Rasulullah sebagai suri tauladan. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah pemimpin yang baik. Sebagai seorang suami yang baik. Ya, sebagai kawan-kawan yang baik. Sebagai pedagang-pedagang yang baik. Pokoknya Rasulullah dalam segala hal jadi suri tauladan. Nah ini. Tapi adakah semua orang sanggup menjadikan Rasulullah sebagai tauladan? Tidak. Allah sebutkan ada 3 ciri orang yang akan sanggup menjadikan Rasul sebagai tauladan.
liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu ciri-cirinya. Manusia yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan pertama adalah orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengharapkan rahmat Allah, senantiasa mengharapkan rahmat Allah, sehingga apabila melaksanakan apa jua yang diperintahkan oleh Allah, dia tak berat. Dia tak ada rasa terpaksa, kan? Disuruh sholat tak terpaksa, disuruh keluarkan zakat tak terpaksa, disuruh tutup aurat tak terpaksa. Kenapa? Sebab dia mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga orang yang mengharap rahmat Allah akan sanggup menjadikan Rasul sebagai uswahnya. Ini sanggup menderita, sanggup sabar, kan? Sebab mencontoh Rasul. Ini yang pertama, mengharap keridhaan Allah, bukan mengharapkan kebahagiaan di dunia, bukan, tapi apa? Wal yaumal akhir, dan mengharapkan apa? Kebahagiaan di hari kiamat. Ini mengharapkan kebahagiaan di hari kiamat. Jadi kalau di dunia pun mungkin orang bahagia, tapi dia ada harapan kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, dengan demikian, kalaulah urusan rezeki, dia tak akan melihat orang non-muslim yang bergelimangan dengan apa? Kemewahan dunia. Dia tak kisah. Dia ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kan? Kerja 1 bulan dapat gaji 5 juta misalkan, alhamdulillah. Nah ini. Kenapa? Sebab yang diharapkan adalah kebahagiaan akhirat. Tak apalah, di dunia ini tak bahagia, tak apa. Di dunia serba kekurangan, tak apa. Sebab ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kan? Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Yang namanya penjara tak bebas, semuanya ditentukan, makanan ditentukan, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, tak ada kebebasan. Orang beriman juga begitu, ini tak boleh, itu tak boleh, judi tak boleh, khamar tak boleh, zina tak boleh, ini tak boleh, semua. Tanya Bung Haji Umairama, kenapa yang sedap-sedap tidak diperbolehkan? Kenapa judi tak boleh? Kenapa zina tak boleh? Ini tak boleh, itu tak boleh. Oh, namanya kita ini di penjara. Di penjara ya ikut apa yang menjadi ketentuan undang-undang gak penjara, kan? Makan jam berapa, makanannya apa? Yaitu yang apa adanya itulah diterima, kan begitu. Apa adanya diterima. Kurang pedas ke, masin ke, semua harus dihabiskan, dimakan. Kan? Apa yang ada. Jadi tak cerewet. Begitulah sebab apa? Di penjara. Kita ini di penjara. Tapi kalau orang yang tidak beriman bebas nak makan apa, makan babi ke, baya ke, makan apa ke, nak minum sampai teler ke, bebas, dia bebas. Tapi kita tidak, orang beriman ini tidak. Itu dari segi kalau kenikmatan. Kalau dari segi sesuatu yang menyusahkan, contoh, ya, pernah satu ketika cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang non muslim bertemu dengan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang apa? Wahai cucu Rasulullah, wahai cucu Muhammad, apa yang dikatakan oleh datuk kamu dah tak sesuai. Apa? Katanya dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Sedangkan dia surga bagi orang kafir. Sedangkan kamu orang beriman, kaya raya, macam itu macam mana penjara? Sedangkan kamu kaya raya, hidup mewah, macam mana di penjara? Sedangkan aku orang kafir, macam gini, sakit-sakitan, hidup miskin, melarat, mana di surga? Jadi jawabnya apa? Kalau kekayaan, kenikmatan orang yang beriman seperti ini, yang mewah seperti ini, kalau dibanding dengan nikmat yang Allah janjikan nanti di akhirat, tak ada apa-apanya. Ibaratnya masuk di penjara nih. Nanti ke sana lagi lebih hebat, lagi lebih nikmat, lagi sempurna. Begitu juga sebaliknya, kemiskinan kamu, keadaan kamu yang seperti ini, kalau nanti dibanding di akhirat, ini masih surga. Nanti ke akhirat lagi teruk,
keadaan kamu? Kan? Dah makanannya apa? Zakum. Kan? Minumannya adalah minuman nanah yang panas. Semua makanan dari apa? Dari api. Semuanya dari api. Jadi keadaan kamu yang seperti ini kalau diibaratkan, dibandingkan dengan apa yang Allah telah ancamkan kepada orang yang tidak beriman, nanti ibaratnya kamu masih dalam surga. Nah, ini satu masih bagus. Kalau dibanding nanti di akhirat, ke akhirat memang kena bantai habis-habis lah. Jadi kemudian selepas itu orang yang tidak beriman tadi akhirnya kalau begitu, aku sekarang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah datangkan hidayah. Nah, jadi dengan demikian ikhwan akhwat, kalaulah tengok orang yang non muslim ya bersukaria, hidup mewah, gaji berpuluh juta, jangan terbuai. Kan kita masih ada harapan nanti di akhirat nikmatnya. Memanglah kita setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahagia bukan berarti harta banyak, tidak. Ya, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Ketenangan, ketentraman itu satu kebahagiaan. Tak semestinya yang banyak duit mesti tentram, tidak. Banyak duit, banyak masalah, tak ada makna juga. Tapi kalau duitnya sedikit tapi tak ada masalah, hidup tenang, kan? Tenang aja. Setiap minggu pergi khususi, ada majelis zikir pergi, majelis zikir kak mana pergi. Ya, Allah kasihkan ketenangan, ketentraman, kemudahan, masa yang lapang, senantiasa pergi ke situ. Maka itu satu kenikmatan. Baik. Kemudian yang nomor 3, ya, yang nomor 3 orang yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah adalah orang yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsira. Baik, jadi yang banyak berzikir kepada Allah. Maka sesungguhnya mengharap rahmat Allah dan kedatangan ataupun kebahagiaan akhirat serta berzikir yang banyak adalah 2 hal yang menghantarkan seseorang untuk mensuri tauladani dan mengikuti baginda Habibillah Rasulullah secara sempurna. Kan? Itu saja. Nak kita dapat menjadikan Rasulullah, kita dapat mensuri tauladani Rasulullah, pertama mesti mengharap yang diharapkan ridho Allah, yang diharapkan rahmat Allah, yang diharapkan kebahagiaan akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang wali Allah tidak akan dapat betul-betul ma'rifat kepada Allah kecuali setelah mengetahui dan mengerti baginda Habibillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kedudukan Rasul itu macam mana? Ya, Rasul itu macam mana kedudukannya? Adakah Rasul itu seperti ketua negara, pemimpin agama begitu saja? Tidak. Ya, Rasulullah adalah khairu khalqi kullihimi, sebaik-baik makhluk. Ya, Rasul adalah insan yang paling sempurna, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa mahabbah cinta kita kepada Rasulullah. Moga-moga kita Allah tanamkan dalam jiwa kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kebahagiaan akhirat. Moga-moga dengannya menjadikan kita dapat mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita bersurai sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, ikhwan akhwat kita, pendahulu kita yang telah kembali ke rahmatullah, bil khusus Kiai Nabhan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima semua kebaikannya, Allah ampunkan kehilafannya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang soleh, insyaallah. Al-Fatihah.